Saya masih terngiang-ngiang kawan saya seorang dokter ya, ketika ibu saya meninggal ya, musim COVID. Maka ada dokter yang selalu menangani ibu saya, dia datang panas-panas, dia ikut menguburkan. Terus saya bilang, "Dok, terima kasih capek-capek jauh-jauh ikut nguburin ibu." Kata dia, "Tidak Ustadz, saya tidak capek Ustadz. Ini amal buat saya sendiri. Kalau saya mati, saya masuk liang lahat, saya yang pertama merasakan dampak dari amal ini." Saya kaget juga waktu itu, ini ada dokter nasihati Ustadz. Ya kita semua kemewahan yang kita miliki, semua kenyamanan akan kita tinggalkan. Kita berpindah pada kehidupan berikutnya yang menyenangkan kita hanya amal soleh oleh kita. Oleh karena tetap semangat beramal soleh, jangan terpedaya dengan kekayaan orang lain. Ya, bisa jadi dia hebat di dunia, belum tentu hebat dalam kehidupan berikutnya. Oleh karenanya Hasan al-Basri mengatakan, jika kau melihat ada seorang hebat dalam perkara dunia, fanafishu fil akhirah, maka saingilah dia, lombailah dia dalam masalah apa? Akhirat. Ya, kita melombai dia masalah dunia tidak ada faedahnya. Yang penting bagaimana kita ketika meninggal kita bisa hidup bahagia di kehidupan berikutnya. Di dunia mungkin kita sebagian ada yang susah, sebagian ada yang nyaman, tapi yang lebih penting kehidupan berikutnya. Tapi dari sini kita tahu bahwasanya menjaga amal soleh adalah sangat penting ya. Dan amal soleh tidak mungkin diterima kecuali kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Ibnu Qayyim, "Laisa sya'nu fil amal." Yang penting bukan masalah beramalnya. Innama sya'nu, yang penting adalah hifdzul amal mimma yufsiduhu, dari menjaga amal dari hal-hal yang bisa merusaknya atau bisa menguranginya. Jadi jangan orang yang penting saya beramal enggak. Jaga amalmu. Jangan sampai ada yang merusaknya. Di antara yang merusak amal tersebut adalah riya. Adalah apa? Riya. Dan menjaga keikhlasan bukan perkara yang mudah. Dan ini disadari oleh para salaf dahulu. Mereka tidak pernah meremehkan masalah keikhlasan. Mereka tidak mau spekulasi dengan amal soleh mereka. Oleh karenanya kata Sufyan Ats-Tsauri, "Ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, li'annaha tataqallabu 'alayya." Aku tidak pernah menghadapi yang paling berat seperti menghadapi niatku. Karena niat itu selalu berubah-ubah. Hari ini bisa ikhlas, besok bisa riya. Pagi ini bisa ikhlas, malamnya bisa riya. Hari ini tulus, besok bisa ujub. Hati benar-benar berubah-ubah dan setan bermain di situ. Kalau para salaf seperti sekelas Sufyan Ats-Tsauri merasa berat, bagaimana lagi dengan apa? Dengan kita. Oleh karenanya diriwayatkan dari mereka banyak, mereka berusaha menyembunyikan amal soleh semaksimal mungkin. Mereka berusaha menyembunyikan amal soleh semaksimal mungkin. Kenapa? Karena mereka tidak mau spekulasi. Menampakkan amal soleh, spekulasinya tinggi, mudah terkena riya. Bukannya tidak boleh, boleh, tapi spekulasinya tinggi. Oleh karena kalau kita lihat bagaimana riwayat di antara mereka seperti Ibnu Mubarak disebutkan ketika dia berjihad, ya, maka ketika itu ada seorang tokoh musyrik yang sangat jago, dia tantang duel. Maka ada orang muslim yang maju, tewas. Tantang duel lagi, ada muslim yang maju, tewas. Dia tantang duel lagi, maka datanglah seorang menutup wajahnya. Kemudian dia maju bertempur sampai tewas orang tersebut. Orang bingung siapa orang ini. Datanglah salah seorang kawannya, kemudian mendekati, kemudian dia tarik tutupnya, kelihatan ternyata Ibnu siapa? Mubarak. Subhanallah, dia tidak mau diketahui oleh orang lain. Demikian para salaf dahulu. Ada di antara mereka yang sholat malam. Sholat malam, bangun malam-malam dia sholat. Kemudian ada saudaranya yang melihat, pura-pura tidur, padahal tidak tidur. Kalau dia sholat malam, kemudian dia tidur. Atau dia pura-pura tidur. Kemudian ketika azan berkumandang, maka dia pun menggeliat. Dia mengatakan, tidur enak banget. Orang yang mendengar dia ngomong begitu, menyangka dia tidak sholat apa? Malam. Padahal dia sholat malam. Bukan bikin status, alhamdulillah, malam ini saya bisa sholat khusyuk.
Dan mereka tidak suka dipuji dengan apa yang tidak mereka lakukan. Yang mereka lakukan saja mereka tidak suka dipuji, apalagi yang tidak mereka lakukan. Rabi bin Hutsaim, seorang ulama tabi'in, yang ada seorang sahabat berkata kepadanya, "Lau ra'akan nabiyyu la ahabbak." Kalau Nabi lihat kamu, Nabi pasti suka sama kamu. Nabi pasti mencintaimu. Disebutkan amalnya sirri. Jadi kalau beramal dia sembunyi-sembunyi. Tapi tetap saja dia bersembunyi pasti ada yang apa? Tahu. Tapi di antara yang menakjubkan, di antara seperti Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari disebutkan ketika di majelis dia sedang menyampaikan, tiba-tiba ada orang yang buang kotoran. Saya lupa apa, kotoran dia buang ke lantai. Imam Bukhari ketika dia sedang ngisi pengajian, tiba-tiba dia melihat, kemudian dia lanjutkan. Tapi dia tahu tempat kotoran itu di mana. Setelah bubar majelis, orang udah bubar, ternyata dia tidak ada orang, kemudian dia datang, diambil kotoran tadi. Kemudian dia bersihkan dari apa? Masjid. Dia tidak ingin ada orang yang lihat, bahkan ketika dia membersihkan apa? Masjid. Banyak cerita seperti itu ya. Ya. Rabi bin Hutsaim disebutkan kalau dia dalam rumah atau dalam suatu tempat dia ada yang masuk tiba-tiba dia lagi baca Quran, dia tutup Qurannya. Seakan-akan dia tidak baca Quran. Artinya mereka punya amal-amal yang hebat, namun mereka sembunyikan. Lihatlah Ali bin Husain Zainal Abidin. Dia mengayomi puluhan orang yatim, anak yatim dan para janda di kota Madinah. Setiap malam dia bangun mikul gandum untuk dibagi-bagikan di pintu-pintu rumah orang tersebut. Bahkan dia tidak menyuruh orang untuk memikul, dia memikul sendiri supaya tidak ketahuan. Baru ketahuan ketika dia meninggal, ternyata bantuan sembako berhenti. Kemudian ketika dimandikan didapati bekas hitam di punggungnya. Rupanya dia yang selama ini apa? Membagi-bagi makanan kepada anak-anak yatim dan kepada para janda. Luar biasa pada orang-orang miskin. Tidak ketahuan amalnya, tidak pernah dia ceritakan, tidak pernah dia isyaratkan sama sekali. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya para salaf mereka tidak pernah spekulasi dengan amal soleh mereka. Bahkan mereka berusaha payah untuk menyembunyikan amal soleh mereka. Mereka bahagia kalau amal soleh mereka tidak ketahuan. Seperti kisah yang disampaikan oleh Ibnul Munkadir ketika musim kemarau tidak turun hujan-hujan, orang salat istisqa tidak turun hujan. Tiba-tiba datang seorang masuk ke Masjid Nabawi, kemudian dia salat, kemudian dia berdoa, "Ya Allah, turunkan hujan ya Allah." Orang sudah berdoa tiba-tiba turun hujan. Ibnul Munkadir penasaran siapa orang ini. Akhirnya orang itu, karena tidak ada yang tahu, Ibnul Munkadir yang kebetulan di situ tahu. Maka ketika orang itu keluar diikuti kemana dia. Masuk rumah, akhirnya besok dicek. Ternyata orang itu kalau tidak salah saya lupa apa, tukang sol sepatu atau ada kerjaan yang tidak besar lah. Akhirnya ditanya, bukankah kamu yang tadi malam begini-begini? Orang itu marah, terus dia pergi hilang. Tidak ingin apa? Ketahuan. Lihatlah Uwais Al-Qarani. Ketika diketahui doanya makbul, maka dia pun menghilang. Tidak pamer, saya wali. Yang minta doa mana sini? Jadi kesimpulan bisa kita ambil para salaf dahulu, mereka menyembunyikan amal soleh mereka. Dan mereka tidak suka dipuji. Mereka tidak mencari dunia. Dunia itu banyak. Dunia itu harta, kedudukan, pujian, sanjungan. Itu semua dunia. Dan itu mencoreng keikhlasan kita. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala ya, menyebutkan tentang cinta dengan dunia ini adalah siapa yang mencari dunia maka tidak akan dapat akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah negeri akhirat, surga.
La naj'aluha lil ladzina yuriduna uluwan fil ard. Kami tidak akan berikan kepada orang yang ingin mencari ketinggian, kedudukan di bumi, kami tidak berikan. Ingin dihormati, ingin disanjung, kasih jempol, jempol tangan, jempol kaki. Allah tidak akan kasih. Dia dapatkan dunia itu dapat. Pembahasan indah dari Imam bin Rajab dalam kitabnya Syarah Hadis Madibani Ja'ian. Di akhir pembahasan dia bahas tentang ayat ini. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina yu'luwan fil ardi. Surga itu hanya untuk orang yang tidak ingin mencari ketinggian di dunia. Beliau menyebutkan bahwasanya seorang terkadang beramal soleh, dia ingin mencari akhirat dan juga ingin mencari kedudukan. Dihormati, disanjung, dimuliakan, diulu-ulukan, ditunjuk, ya. Kemudian dia nyaman dengan hal tersebut dan dia cari itu dan dia mempertahankan posisi itu. Orang yang ingin mencari ini dia akan dapatkan. Kata Allah, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang mencari dunia dan perhiasannya, kami akan berikan dan tidak akan dikurangi. Jadi kalau dia ingin cari kedudukan, pujian, disanjung, dia akan dapatkan. Tapi akhirat dia tidak dapat. Akhirat dia tidak dapat. Namun masalahnya, dipuji, disanjung, itu kenikmatan luar biasa. Siapa sih tidak ingin disanjung? Siapa sih tidak ingin apa? Dipuji. Semua orang ingin dipuji. Tapi kita harus lawan. Itulah tugas kita, melawan suka ingin dipuji. Kalau sudah suka ingin dipuji, jadi kecanduan. Udah kecanduan, pingin selalu dipuji. Setiap hari pingin bikin konten. Kalau nggak bikin konten, gelisah. Karena hari ini belum ada yang like. Jadi kecanduan. Akhirnya begitulah. Lihatlah kenapa kedudukan itu tinggi. Kenapa orang berlomba-lomba untuk jadi pejabat? Kenapa? Karena disanjung, dipuji, dielu-elukan, dan berjuang. Kenapa orang suka bikin yang aneh-aneh? Ya, bikin kegiatan aneh-aneh supaya jadi pusat perhatian. Dia senang jadi pusat perhatian, sanjung, dipuji, dan yang lainnya. Maka seorang berusaha amal solehnya jangan gara-gara dunia kemudian dia mengorbankan akhiratnya.